Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murni Hati dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Pasca Sarjana Universitas Indraprasta PGRI akan mencoba mempresentasikan tugas mata kuliah saya mengenai manajemen sumber daya manusia dengan materi penilaian kinerja dan dosen pengampu Dr. Haja Megawati MPD. Tujuan yang diharapkan setelah mempelajari materi penilaian kinerja adalah: pertama, memahami latar belakang mengapa perlu dilakukan penilaian kinerja bagi perusahaan dan sekolah. Kedua, mendefinisikan pengertian dan arti penting penilaian kinerja. Ketiga, memahami tujuan penilaian kinerja. Keempat, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Kelima, menjelaskan aspek-aspek kinerja. Keenam, menjelaskan ajas-ajas kinerja. Ketujuh, memahami teknik penilaian kinerja. Kedelapan, memahami komponen penilaian kinerja. 9, menguraikan kesalahan dalam penilaian kinerja. Dan terakhir, penilaian kerja PNS atau pegawai negeri sipil. Latar belakang perlunya penilaian kinerja pegawai. Yang pertama adalah perkembangan teknologi ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat ini ditandai oleh adanya arus globalisasi dalam dunia usaha dan dunia industri. Di masa ini memang peranan teknologi sudah banyak mulai menggantikan peranan sumber daya manusia. Namun, peranan manusia tidak dapat digantikan oleh canggihnya teknologi, karena tetap saja sumber daya manusia selalu dibutuhkan untuk menggerakkan teknologi yang dimilikinya. Karena bagaimanapun canggihnya teknologi yang dimiliki, tetap saja masih membutuhkan jasa manusia. Artinya, peranan manusia tidak 100% tergantikan oleh teknologi apapun. Peranan teknologi hanyalah mempermudah dan mempercepat hasil kerja yang diperoleh. Ketiga, pentingnya peranan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan. Perusahaan harus mengimbangi kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Artinya, kemampuan sumber daya manusia harus benar-benar teruji sehingga mampu menggerakkan semua pekerjaan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang keempat adalah penilaian kerja sebagai bentuk evaluasi kinerja pegawai yang ditentukan. Artinya, sumber daya manusia yang melakukan pekerjaan harus dilakukan pengawasan secara terus-menerus dan melihat seluruh aktivitas karyawannya dalam suatu perusahaan agar tidak terjadi penyimpangan. Kemudian, pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan harus dinilai hasil pekerjaannya apakah sesuai atau tidak dengan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Penilaian ini yang kita kenal sebagai penilaian kinerja. Jadi, penilaian kerja adalah untuk mengukur kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan, sekaligus sebagai koreksi hasil pekerjaannya untuk mencapai target yang telah ditentukan. Pengertian penilaian kinerja. Pengertian kinerja menurut para ahli yang pertama adalah qualitatif. Kinerja adalah nilai dari seperangkat perilaku karyawan yang berkontribusi baik secara positif ataupun negatif terhadap pemenuhan tujuan organisasi. Yang kedua adalah menurut Gibson. Kinerja individu adalah dasar organisasi yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik individual, motivasi individu, pengharapan dan penilaian yang dilakukan oleh manajemen terhadap pencapaian hasil kerja individu. Yang ketiga adalah menurut Dr. Kashmir SEMM. Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Dan terakhir menurut Davis adalah penilaian kerja merupakan suatu proses di mana organisasi mengevaluasi hasil kerja individu pegawai. Penilaian kerja merupakan suatu sistem yang dilakukan secara periodik untuk
meninjau dan mengevaluasi kinerja individu. Penilaian kinerja merupakan suatu pedoman yang diharapkan dapat menunjukkan prestasi kerja para karyawan secara rutin dan teratur. Masing-masing perusahaan memiliki standar dan kriteria tertentu untuk menilai kinerja karyawannya. Proses penilaian kinerja. Yang pertama adalah menyusun rencana kerja. Perencanaan kerja biasanya terkait dengan sasaran tahunan perusahaan dengan membandingkan rencana yang ada. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan pengerjaan atas rencana yang dilaksanakan oleh pegawai sesuai direncanakan sebelumnya. Ketiga, pembinaan. Pembinaan bertujuan tahap memantau pencapaian hasil kerja selama periode tertentu oleh atasan dengan tujuan untuk memastikan mereka tetap berada pada jalur yang telah ditentukan agar kinerjanya tercapai. Yang keempat adalah pengawasan dan peninjauan. Kegiatan pengawasan merupakan realisasi rencana kerja untuk mengetahui kemajuan kerja yang terjadi. Peninjauan untuk mengukur pencapaian tataran dan perilaku kerja bawahan serta menarik kesimpulan. Kelima adalah pengendalian. Kegiatan pengendalian dilakukan jika dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan atas pelaksanaan yang dilakukan sehingga segera dan secepat mungkin dikembalikan ke posisi semula. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama adalah kemampuan dan keahlian. Merupakan kemampuan atau skill yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Semakin memiliki kemampuan dan keahlian, maka akan dapat menyelesaikan pekerjaan secara benar. Yang kedua adalah pengetahuan. Maksudnya adalah pengetahuan tentang pekerjaan. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan secara baik akan memberikan hasil pekerjaan yang baik. Begitupun sebaliknya. Artinya, dengan mengetahui pengetahuan tentang pekerjaan akan memudahkan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga adalah rancangan kerja. Merupakan rancangan pekerjaan yang akan memudahkan karyawan dalam mencapai tujuannya. Artinya, jika suatu pekerjaan memiliki rancangan yang baik, maka akan memudahkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut secara tepat dan benar. Keempat adalah kepribadian, yaitu kepribadian seseorang atau karakter yang dimiliki seseorang. Setiap orang memiliki kepribadian atau karakter yang berbeda satu sama lainnya. Seseorang yang memiliki kepribadian atau karakter yang baik akan dapat melakukan pekerjaan secara sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, sehingga hasil pekerjaannya juga baik. Kelima adalah motivasi kerja. Motivasi kerja merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan. Jika karyawan memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya atau dorongan dari luar dirinya, maka karyawan akan terdorong untuk melakukan sesuatu dengan baik, yang pada akhirnya dorongan atau rangsangan yang baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang akan menghasilkan kinerja yang baik. Keenam, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan perilaku seorang pemimpin dalam mengelola, mengatur, dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Sebagai contoh, seorang pemimpin yang menyenangkan, mengayomi, mendidik, dan membimbing tentu akan membuat karyawannya senang dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasannya. Ketujuh, gaya kepemimpinan. Merupakan gaya atau sikap seorang pemimpin dalam menghadapi dan memerintahkan bawahannya. Sebagai contoh, gaya atau sikap seorang pemimpin yang demokrasi tentu berbeda dengan gaya pemimpin yang otoriter. Selanjutnya adalah budaya organisasi. Merupakan kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang berlaku yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma ini mengatur hal-hal yang berlaku dan terima secara umum serta harus dipenuhi oleh segenap anggota suatu perusahaan atau organisasi. Kesembilan adalah kepuasan kerja. Merupakan perasaan senang atau gembira atau perasaan suka seseorang sebelum dan sesudah melakukan suatu pekerjaan. Jika karyawan merasa senang atau gembira suka untuk bekerja, maka hasil pekerjaan pun akan berhasil baik. Demikian pula jika seseorang tidak senang atau gembira atau tidak suka akan pekerjaannya,
maka akan ikut mempengaruhi hasil kerja karyawan. Jadi dengan demikian, kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja. Ke-10 adalah lingkungan kerja, merupakan suasana atau kondisi di sekitar lokasi tempat bekerja. Lingkungan kerja dapat berupa ruangan, sarana, prasarana, serta hubungan kerja dengan sesama rekan kerjanya. Lingkungan kerja dapat membuat suasana nyaman dan memberikan ketenangan, maka akan membuat suasana kerja menjadi kondusif, sehingga dapat meningkatkan hasil kerja seseorang menjadi lebih baik, karena bekerja tanpa gangguan. Ke-11 adalah loyalitas, merupakan kesetiaan karyawan untuk tetap bekerja dan membela perusahaan dimanapun tempat bekerjanya. Kesediaan ini tunjukkan dengan terus bekerja sungguh-sungguh, sekalipun perusahaan dalam kondisi yang kurang baik. Ke-12, komitmen, merupakan kepatuhan karyawan untuk menjalankan kebijakan atau peraturan perusahaan dalam bekerja. Komitmen juga diartikan sebagai kepatuhan karyawan pada janji-janji yang telah dibuatnya. Ke-13 adalah disiplin kerja, merupakan usaha karyawan untuk menjalankan aktivitas kerjanya secara sungguh-sungguh. Disiplin kerja dalam hal ini dapat berupa waktu, misalnya masuk kerja selalu tepat pada waktu. Kemudian, disiplin dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya sesuai dengan perintah yang harus dikerjakan. Karyawan yang disiplin akan mempengaruhi kinerjanya. Menurut Robin L. Mattis mengatakan bahwa kinerja seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor A. Kemampuan atau ability, B. Motivasi atau motivation, dan ketepatan atau opportunity. Dengan formula yaitu performance F I sin N sin O. Artinya, kinerja merupakan fungsi dari kemampuan atau motivasi dan kesempatan. Selanjutnya, Layer mengungkapkan bahwa kinerja seseorang dipengaruhi oleh effort, ability, tools, perception, yaitu kesesuaian antara effort yang dilakukan seseorang dengan syarat pekerjaan yang ada. Faktor-faktor yang dipengaruhi kinerja. Yang pertama adalah kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Karyawan yang memiliki kinerja yang baik tentu akan memperoleh balas jasa, misalnya kenaikan gaji atau tunjangan lainnya. Demikian pula sebaliknya, jika kinerjanya tidak baik akan mendapatkan penurunan gaji atau tunjangan yang diperolehnya. Besar kecilnya kompensasi yang diperoleh tentu disesuaikan dengan peraturan perusahaan. Kedua adalah jenjang karir, merupakan penghargaan yang diberikan perusahaan kepada seseorang. Karyawan yang memiliki prestasi atau kinerja yang baik tentu akan diberikan peningkatan karir. Demikian pula sebaliknya, jika kerjanya turun atau buruk, maka akan ada sanksi berupa penurunan karir atau tidak memperoleh kenaikan karir. Ketiga adalah citra karyawan, merupakan pandangan terhadap seseorang atau karyawan karena telah melakukan sesuatu. Artinya, dengan memiliki kinerja yang baik, seseorang akan diberikan penghargaan dan tentu saja orang-orang akan memandangnya dengan pujian dan menjadi suri teladan. Dengan demikian, jika kinerjanya buruk, ikut membuat citranya seseorang atau karyawan menjadi tidak baik, bahkan menjadi cemoohan dari pihak lainnya. Tujuan penilaian kinerja yang pertama adalah untuk memperbaiki kualitas pekerjaan. Untuk memperbaiki kualitas pekerjaan artinya dengan melakukan penilaian terhadap kinerjanya. Maka, manajemen perusahaan akan mengetahui di mana kelemahan karyawan dan sistem yang digunakan. Dengan diketahui kelemahan ini, segera akan dilakukan perbaikan baik terhadap sistem yang digunakan maupun karyawan itu sendiri. Yang kedua adalah keputusan penempatan. Bagi karyawan yang telah dinilai kinerjanya ternyata kurang mampu untuk menempati posisinya sekarang, maka perlu dipindahkan ke unit atau bagian lainnya. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki kinerja yang baik,
perlu diperhatikan agar kinerjanya tidak menurun dan tetap mempertahankan kinerjanya sembari menunggu kebijakan perusahaan selanjutnya. Ketiga adalah perencanaan dan pengembangan karir. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk menentukan jenjang karir seseorang. Artinya, bagi mereka yang mengalami peningkatan karir, maka akan dilakukan promosi jabatan atau kepangkatan sesuai dengan peraturan perusahaan. Demikian pula sebaliknya, bagi karyawan dengan hasil kinerjanya terus memburuk, tentu akan mendapatkan misalnya penurunan karir atau demosi. Yang keempat adalah kebutuhan latihan dan pengembangan. Tujuan kinerja untuk kebutuhan pelatihan dan pengembangan maksudnya adalah bagi karyawan yang memiliki kemampuan atau keahlian yang kurang, perlu diberikan pelatihan agar mampu meningkatkan kinerjanya. Tujuannya pelatihan adalah untuk mendongkrak kinerja karyawan agar menjadi lebih baik. Demikian pula dengan pengembangannya, karyawan memiliki arti penting bagi karyawan guna menambah pengetahuan dan keahliannya. Kelima adalah penyesuaian atau kompensasi. Artinya, hasil penilaian kerja digunakan untuk kepentingan penyesuaian. Kompensasi adalah bagi mereka yang kinerjanya meningkat, maka akan ada penyesuaian kompensasi. Penyesuaian kompensasi dilakukan apakah dengan meningkatkan gaji pokok, bonus, insentif, tunjangan, atau kesejahteraan lainnya sesuai dengan kinerja yang diperolehnya. Keenam, inventory kompetensi pegawai. Dengan dilakukan penilaian kinerja terhadap seluruh karyawan untuk beberapa periode, maka perusahaan akan memiliki simpanan data karyawan. Data-data informasi itu diperlukan sebagai informasi tentang kompetensi, skill, bakat, potensi seluruh karyawannya. Artinya perusahaan memiliki peta tentang kekuatan dan kelemahan karyawannya. Keenam, kesempatan kerja adil. Dengan melakukan sistem kerja yang baik akan memberikan rasa keadilan bagi seluruh karyawannya. Mereka yang memiliki kinerja baik akan memperoleh balas jasa atas jerih payahnya, meningkatkan kinerjanya. Sebaliknya, bagi mereka yang kinerjanya menurun atau kurang baik akan menerima dengan lapang dada dan tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Kedelapan, komunikasi efektif antara atasan bawahan. Hasil penilaian kinerja juga digunakan untuk mengukur efektivitas komunikasi antara atasan dengan bawahan. Atasan akan dapat mengoreksi bagaimana seharusnya melakukan komunikasi yang baik terhadap bawahan satu persatu. Dengan komunikasi yang sebaliknya dilakukan, maka akan memberikan pengaruh terhadap kinerja seseorang. 9. Budaya kerja. Artinya, dengan ada penilaian kinerja, maka akan terciptalah budaya yang menghargai kualitas kerja. Karyawan tidak dapat bekerja dengan seenaknya, akan tetapi harus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan kata lain, kinerja dapat mengubah budaya kerja ke arah penghargaan kualitas dan produktivitas kerja, dan juga dapat mengubah budaya kerja karyawan. Ke-10 adalah menerapkan sanksi. Di samping memberikan berbagai keuntungan bagi karyawan, penilaian kinerja juga merupakan sarana untuk memberikan hukuman atas kinerja karyawan yang menurun. Besarnya hukuman atau sanksi diterima tergantung dari tingkat kinerja yang diterima karyawannya. Sanksi teriring biasanya dalam bentuk teguran agar tidak mengulangi perbuatan dan sanggup meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Ajas-ajas penilaian kinerja. Yang pertama adalah objektif. Objektif artinya melakukan penilaian harus dilakukan apa adanya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilai akan menilai jangan terpengaruh oleh hal-hal di luar yang telah ditentukan. Yang kedua adalah adil. Adil merupakan salah satu bentuk ajas yang penting, mengingat tanpa memberikan rasa keadilan, tentu akan memberikan dampak yang buruk terhadap penilaian. Adil artinya dalam menilai harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawannya, memberikan peluang yang sama untuk dinilai sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di antara karyawan. Yang ketiga adalah transparan. Di samping objektif dan adil dalam melakukan penilaian, juga perlu diperhatikan faktor transparansi, artinya dalam melakukan penilaian harus dengan adanya keterbukaan, baik dalam proses,
penilai serta memberikan hasil penilaian. Namun, terkadang dalam prakteknya ada saja yang memang tidak perlu diberikan alasan dasar penilaian. Komponen penilaian kinerja. Yang pertama adalah absensi. Absensi merupakan keberadaan atau bukti kehadiran karyawan pada masuk kerja sampai dengan pulang kerja. Tingkat kehadiran karyawan biasanya dihitung berdasarkan harian, mingguan, atau bulanan, tergantung dari kebijakan perusahaan. Biasanya, tingkat kehadiran dihitung berdasarkan persentase tertentu. Kehadiran yang jumlahnya kurang dari 100% dianggap kinerjanya kurang. Besarnya jumlah tingkat kehadiran yang ditolerir tergantung dari perusahaan. Kedua adalah kejujuran. Kejujuran merupakan perilaku karyawan selama bekerja dalam suatu periode. Nilai kejujuran seorang karyawan biasanya dinilai berdasarkan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sama seperti halnya dengan absensi, kejujuran juga memiliki standar minimal yang harus dibuat. Penilaian terhadap kejujuran karyawan biasanya dilakukan dengan indikator, yaitu misalnya perbuatan dan komunikasi. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan unsur yang sangat penting terhadap kinerja seseorang. Artinya, karyawan yang memenuhi kriteria bertanggung jawab, maka nilai kinerjanya akan naik. Demikian pula sebaliknya, bagi mereka yang tidak atau kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya akan dinilai kurang baik. Keempat adalah kemampuan atau hasil kerja. Kemampuan merupakan ukuran bagi seorang karyawan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Penilaian terhadap kemampuan karyawan biasanya didasari kepada waktu untuk mengerjakan, jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan itu sendiri. Karyawan yang nilai mampu adalah yang memiliki kinerja yang baik. Demikian pula sebaliknya, bagi mereka yang tidak mampu akan diberi nilai jelek. Yang kelima adalah loyalitas. Loyalitas merupakan kesetiaan seorang karyawan terhadap perusahaan. Seorang karyawan harus selalu setia untuk membela kepentingan perusahaan. Nilai kesetiaan ini tidak boleh lebih kecil dari standar yang telah ditetapkan. Biasanya, loyalitas terhadap perusahaan dianggap memiliki nilai utama. Keenam, kepatuhan. Kepatuhan merupakan ketaatan karyawan dalam mengikuti seluruh kebijakan atau peraturan pemerintah. Atau dengan kata lain, kepatuhan adalah ketaatan untuk tidak melanggar atau melawan apa yang tidak diperintahkan. Artinya di dalam suatu perusahaan ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan. Ketujuh adalah kerjasama. Kerjasama merupakan saling membantu di antara karyawan, baik antar bagian atau dengan bagian lain. Kerjasama ini bertujuan untuk mempercepat atau memperlancar suatu kegiatan. Artinya, dengan adanya kerjasama akan mengikis perbedaan dan mengurangi kegagalan dalam suatu kegiatan. Kesembilan adalah kepemimpinan. Kepemimpinan artinya yang dinilai adalah kemampuan seseorang dalam memimpin. Dalam banyak kasus, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memimpin para bawahannya, apalagi dalam kondisi yang beragam. Faktor kepemimpinan ini akan dijadikan komponen penilaian kinerja. Kesembilan adalah prakarsa. Prakarsa merupakan seseorang selalu memiliki ide-ide atau pendapat, perbaikan dan pengembangan atau kualitas suatu pekerjaan. Prakarsa ini menandai seseorang memiliki kepedulian kepada kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, prakarsa sering dijadikan salah satu komponen penilaian kinerja karyawan. Indikator penilaian kinerja. Yang pertama adalah kualitas atau mutu. Kualitas merupakan suatu tingkatan di mana proses atau hasil penyelesaian suatu produk atau hasil mendekati kesempurnaan. Makin sempurna suatu produk, maka kinerjanya akan semakin baik. Kedua adalah kuantitas atau jumlah. Pencapaian kualitas yang diharapkan adalah jumlah yang sesuai dengan target atau melebihi dari target yang telah ditentukan. Ketiga,
Waktu atau jangka waktu. Untuk jenis pekerjaan tertentu, biasanya diberikan batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaannya. Keempat, penekanan biaya. Biaya yang sudah dianggarkan tersebut merupakan sebagai acuan agar tidak melebihi dari yang sudah dianggarkan. Kelima, pengawasan. Pengawasan diperlukan agar aktivitas karyawan tidak melenceng dari yang sudah ditetapkan dan mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Keenam adalah hubungan antar karyawan. Hubungan saling menghargai, menghormati, dan kerjasama akan menciptakan suasana yang nyaman, akan menghasilkan aktivitas pekerjaan yang lebih baik. Kesalahan dalam penilaian. Adapun kesalahan yang sering dilakukan dalam penilaian adalah kesamaan dengan penilai. Dalam hal ini, penilai memberikan nilai yang memiliki efek kesamaan tertentu dengan si penilai. Artinya, orang yang memiliki kesamaan dengannya akan dinilai dengan bagus, demikian pula sebaliknya. Yang kedua adalah bias. Bias merupakan kepribadian seseorang yang akan memberikan nilai yang biasanya dengan nilai yang terlalu lunak atau sebaliknya pemberian nilai terlalu berat. Penilaian sepertinya tidak dapat menghasilkan penilaian yang diinginkan. Misalnya, seseorang yang menilai terlalu lunak, maka nilai semua karyawannya dengan nilai yang baik semuanya. Sebaliknya, dengan menilai terlalu keras, menilai dengan apa adanya, dan menganggap orang harus sesuai dengan standar seperti dirinya. Yang ketiga adalah halo effects, merupakan penilaian terhadap seseorang yang didasarkan kepada perasaan si penilai. Artinya, jika perasaan lagi senang, maka nilainya baik. Namun, jika perasaannya kurang senang, maka penilaiannya menjadi sebaliknya. Yang keempat adalah hubungan jabatan. Antara penilai dikaitkan dengan hubungan jabatan tertentu. Seseorang penilai yang memiliki hubungan dengan suatu jabatan tentu akan menilai dengan baik, begitu pula sebaliknya. Kelima, tujuan tersembunyi. Penilaian semacam ini diberikan dengan tujuan atau maksud-maksud tertentu. Artinya, ada harapan atau iming-iming yang akan diperolehnya dan sumber nilai atau dari pihak lain. Misalnya, seseorang dinilai baik akan diharapkan akan memberikan balasan atau jasa terhadap penilaian yang telah dilakukan. Keenam, penilaian rata-rata, yaitu menilai dalam melakukan penilaian yang cenderung memberikan nilai rata-rata. Artinya, orang seperti ini berprasangka pribadi. Penilaian terhadap seseorang cenderung kepada sesuatu yang dianggap benar. Ketujuh, penilaian kesan terakhir. Pengaruh kesan terakhir merupakan penilaian dilakukan kepada karyawan pada kesan yang terakhir. Jika pada saat akhir seseorang dinilai baik, maka selanjutnya dinilai baik. Demikian pula sebaliknya, jika seseorang pada saat akhir dinilai jelek dan kurang baik, maka penilaian juga akan jelek dan tidak baik. Jadi kesan terakhir ini akan menjadi acuan penilaian kerja seorang karyawan. Kedelapan adalah pengaruh tekanan. Dalam memberikan penilaian, seringkali diberikan arahan untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya oleh atasan. Tekanan untuk memberi penilaian tertentu kepada seseorang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga mengakibatkan dalam penilaian, si penilai melakukan penilaian dalam kondisi ketakutan. Penilaian kinerja pegawai negeri sipil atau PNS. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai atau SKP dan perilaku kerja PNS. Sasaran kerja pegawai adalah rencana kerja atau target yang akan dicapai oleh seorang PNS setiap tahun. Adapun prinsip penilaian prestasi kerja PNS dilakukan atas dasar yang pertama adalah objektif, artinya penilaian dilakukan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kedua, terukur, artinya penilaian dilakukan dapat diukur dari segi kuantitas maupun kualitas. Ketiga, akuntabel, artinya proses atau hasil dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang. Keempat adalah partisipatif, artinya penilai dengan kepala sekolah terlibat aktif dalam seluruh proses penilaian kerja.
Yang kelima adalah transparan, artinya penilaian dilakukan secara terbuka dan tidak bersifat rahasia. Jadi, secara keseluruhan dalam penilaian SKP meliputi aspek-aspek berikut ini. Yang pertama adalah kuantitas, merupakan jumlah yang harus dicapai apakah dalam unit, volume, atau ukuran tertentu, misalnya jarak atau berat. Yang kedua adalah kualitas, merupakan mutu yang harus dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ketiga, waktu, merupakan lamanya pencapaian yang harus ditempuh, misalnya menit, jam, hari, minggu, bulan, atau tahun, dan lainnya. Keempat adalah biaya, merupakan jumlah rupiah atau dalam mata uang lain yang dapat dikeluarkan atau dihasilkan. Adapun unsur-unsur sasaran kerja pegawai adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan tugas jabatan. Kedua, angka kredit. Ketiga, target yang terdiri dari kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya. Tujuan SKP disusun adalah yang pertama untuk menentukan berapa besar prestasi kerja pegawai yang diperlukan untuk ukuran atau nilai capaian penilaian SKP. Kedua, memudahkan penilaian terhadap capaian kerja yang diperoleh, baik dengan angka maupun huruf, mengetahui keterampilan serta kemampuan pegawainya. Yang ketiga, sebagai dasar perancangan bidang kepegawaian, misalnya menyempurnakan kondisi kerja, peningkatan mutu, dan hasil kerja. Keempat, sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan pegawai seoptimal mungkin, sehingga dapat diarahkan jenjang atau rencana karirnya, kenaikan pangkat dan jabatannya. Kelima, mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dengan bawahan. Keenam, mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang kepegawaian, khususnya kinerja pegawai dalam bekerja. Ketujuh, pegawai mengetahui kekuatan dan kelemahannya sendiri sehingga dapat memacu perkembangannya bagi atasan yang menilai akan lebih mengenal dan memperhatikan bawahannya sehingga memotivasi pegawainya. 8. Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan di bidang kepegawaiannya.